Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan kembali membahas kejadian mengerikan yang terjadi di sekitar kita. Kejadian ini baru saja terjadi, dan jujur, saya nggak bisa berpikir apa-apa ketika melihat video ini. Yang menyesal Melakukan itu karena apa? biar anak saya bisa Oh, sekolah. anak bisa sekolah. Tapi kok kenapa ibu membiarkan anaknya bersekolah? Itulah pengakuan dari seorang ibu yang memberikan alasannya kepada pihak kepolisian karena telah melakukan tindakan kriminal yang di luar nalar. Bahkan pihak kepolisian sendiri mengatakan jika ini adalah kasus yang aneh. Bagaimana tidak, seorang ibu bernama Neneng Komaladewi berusia 47 tahun membiarkan dan menyuruh anaknya sendiri yang masih remaja berinisial HR 16 tahun melakukan enak-enak bareng pacarnya. Kejadian ini berawal di tahun 2023 di bulan November. Saat itu, Neneng membawa anaknya ke kosan sang pacar di Kranji, Bekasi. Saat itu, ibu durjana ini meminta anaknya untuk nganu bersama pacarnya. Padahal, sang anak baru saja jadian beberapa bulan dengan sang pacar dan belum terlalu mengenal pacarnya itu. Entah HR menolak atau melakukan perlawanan kepada keinginan aneh ibunya itu, karena memang informasi ini masih belum diklarifikasi oleh pihak berwajib. Tapi yang jelas saat itu, HR dan pacarnya melakukan hubungan haram, disaksikan oleh ibunya sendiri. Dan lebih gilanya lagi, sang ibu merekam aksi tak senonoh anaknya itu. Kejadian ini terus terulang hingga beberapa bulan, dan HR pun hamil di luar nikah atas kejadian ini. Sang ibu mulai panik ketika tahu anaknya hamil. Tentu dia tak ingin anaknya hamil di luar nikah. Lantaran tak ingin menanggung malu dari para tetangga, Neneng terus berupaya menggugurkan kandungan anaknya. Salah satunya adalah terus memberikan nanas muda kepada anaknya. Tapi apa mau dikata, ternyata kandungan HR cukup kuat. Dia bisa bertahan dari upaya pengguguran itu. Setelah memasuki usia 7 bulan, Neneng semakin kebingungan untuk menghilangkan janin di anaknya. Kemudian dia meminta temannya bernama Nyai berusia 55 tahun untuk membeli obat penggugur. Neneng memberikan uang 2 juta kepada Nyai untuk membeli obat itu di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Singkat cerita, obat ini diberikan kepada HR. Selama 2 hari berturut-turut, HR meminum obat itu hingga dia mengalami sakit perut yang sangat hebat. Hingga akhirnya pada tanggal 16 April 2024, bayi itu pun lahir di usianya yang masih 26 minggu di kamar mandi di kontrakan Neneng. Lalu Neneng membungkus bayi itu dengan kain kemudian memasukkannya ke dalam kardus. Melihat kondisi anaknya yang lemas, Neneng lalu membawanya ke rumah Nyai di Duren Sawit. Karena memang Nyai ini bukan tenaga medis, dia tak bisa berbuat apa-apa untuk menolong HR. Lalu Neneng membawa HR dan anaknya ke Puskesmas Malaka Jaya untuk mendapatkan pertolongan. Ya, paling enggak Neneng ini masih mau memberikan pertolongan kepada HR anaknya dan bayi yang sebenarnya adalah cucunya sendiri. Di puskesmas ini, Neneng mulai bersandiwara. Dia mengatakan jika menemukan bayi ini di toilet dekat kontrakannya. Dia juga bilang kalau anak ini adalah anak dari seorang pengamen. Saat datang ke puskesmas, bayi laki-laki itu sudah dalam kondisi kritis. Karena hal itu, pihak puskesmas merujuknya ke RSKD Duren Sawit. Saat itu, Neneng meminta Nyai untuk membawa anak itu ke rumah sakit karena Neneng harus menemani anaknya yang dirawat di puskesmas. Nyai membawa bayi itu ke rumah sakit. Dia juga memberikan alasan yang sama seperti Neneng, bahwa bayi itu hasil temuan di sebuah toilet umum. Kemudian pihak rumah sakit segera melakukan perawatan terhadap bayi itu. Tapi sayang, kondisinya yang kritis karena dipaksakan lahir ke dunia membuat bayi ini tak bisa bertahan. Tapi pihak rumah sakit ini curiga dengan kondisi bayi naas itu. Pihak rumah sakit juga bertanya-tanya, apakah alibi Nyai itu benar atau tidak? Karena kecurigaan itu, pihak rumah sakit melaporkan kejadian ini kepada Polsek Duren Sawit. Pihak Polsek Duren Sawit lalu meneruskan laporan rumah sakit ini ke Polres Metro Jakarta Timur. Dari sini, penyelidikan mulai dilakukan. Tim penyidik unit PPA bertindak cepat melakukan investigasi.
Tak butuh waktu lama untuk mengungkap kejadian ini. Polisi lalu menangkap Neneng, HR, dan Nyai sebagai pelaku kejahatan ini. Dari penangkapan ini, terkuaklah fakta yang sangat mengejutkan. Alasan Neneng membiarkan anaknya nganu bersama sang pacar lalu direkam, dan perbuatan itu terus dilakukan hingga HR hamil lantaran sang ibu juga suka terhadap pacar anaknya itu. Dan yang lebih sakitnya adalah rekaman haram itu dia simpan sebagai pemuas nafsu birahinya lantaran dia sudah lama menjanda. Gila sih ini mah. Mungkin Neneng itu sadar kali ya kalau pacar anaknya itu gak mungkin suka sama dia lantaran udah tua juga sih. Jadi dia mutusin untuk menumbalkan anaknya sebagai ganti dirinya untuk berhubungan dengan sang pacar, lalu menjadikan rekaman itu sebagai bahan fantasi liarnya. Ternyata kita memang hidup di akhir zaman ya Bray. Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan Neneng dan Nyai terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar. Kedua orang ini dijerat dengan pasal sebagai berikut. Sedangkan untuk HR karena masih di bawah umur, dia ditahan Yayasan Handayani di Cipayung. Kalau pacarnya sendiri ditangani oleh Metro Bekasi Kota. Lantaran tindakan haram mereka itu dilakukan di tempat kos pacarnya yang berada di wilayah hukum Polres Metro Bekasi. Pihak polisi masih terus mengembangkan kasus ini. Bisa saja motif atau bukti-bukti baru akan terungkap mengingat kejadian ini baru saja terjadi. Lagi-lagi ada kasus yang di luar Nurul terjadi. Sepertinya kehidupan dunia ini semakin sini semakin kesana. Tetaplah jaga diri, lindungi orang yang kita sayangi, hormati orang di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.